Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Oktavianto Putra dengan matkul Pengembang Sistem Informasi R02 dengan NPM 19700651063. Pada kali ini saya akan menerangkan sistem development lifecycle. Ada referensi jurnal yang saya gunakan dengan judul perancangan sistem metode SDLC, tulis oleh Agus Wahyu. Pada referensi jurnal kali ini kasusnya adalah PT Anugrah, perusahaan manufaktur yang memproduksi tiket arang dan serbuk gergaji sebagai bahan bakar. 180 ton material per hari dan dapat menghasilkan 37 ton arang per hari. PT Anugrah masih menerapkan teknik lama, yaitu merekam dan memproses hasil produksi mereka. Karyawan pabrik masih menggunakan sistem manual untuk mencatat hasil produksi pekerjaan mereka. Dan ini menyebabkan banyak kesalahan dan kesulitan dari pengolahan data di laporan. Butuhkan perancangan sistem baru untuk membantu karyawan PT Anugrah, memudahkan mereka dalam membuat hasil laporan produksi, mengurangi kesalahan dapat saat penginputan percakapan produksi per hari. Sebagai perusahaan besar yang menggunakan 480 ton, tentunya ini adalah menjadi masalah utama karena mereka masih menggunakan metode yang lama. Dengan adanya SDLC, kali ini tujuan perencanaan di mana tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisis kelayakan perusahaan dan flow diagram. Terakhir adalah langkah implementasi, di mana hal utama dalam adalah desain dalam database dan aplikasi sistem, juga menerapkan hasil rancangan kepada perusahaan melalui user manual dan survei. Pertama kita bahas adalah apa itu sistem development lifecycle. Sistem development lifecycle adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang lebih cepat dapat dianggap sebagai peningkatan siklus hidup dan penggunaan para pengembangan berbasis komputer. Tahap-tahap dalam sistem development life cycle. Pertama adalah planning, yang kedua sistem analisis sistem, yang ketiga adalah desain rancangan sistem, keempat implementasi penerapan, kali terakhir adalah operation and support tahapan penggunaan. Planning merupakan tahap awal dari pengembangan sistem, tahap bertujuan untuk mengidentifikasi dan prioritaskan sistem informasi yang dikembangkan, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Analisis sistem. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau memperbaharui sistem yang sudah ada. Desain rancangan sistem. Desain rancangan sistem adalah penentuan proses data di mana diperlukan sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Implementasi penerapan. Implementasi penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem bekerja. Pada tahapan ini beberapa hal yaitu coding, testing, instalasi, dan output dari tahapan ini adalah source code, prosedur, dan pelatihan. Yang terakhir adalah operation and support tahap penggunaan. Dari operation and support tahap penggunaan terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menggunakan sistem pemakaian menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem setelah sistem baru mapan. Penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru ini memenuhi kriteria kinerja. Studi semacam ini disebut sebagai penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Memelihara selama manajer menggunakan sistem. Berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Memodifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.